Pernah nggak kalian tanya ke diri kalian sendiri, apakah kalian itu sudah sukses? Penasaran nggak? Apa sih definisi sukses versi diri kalian sendiri? Di video ini gue pengen nge-share dan juga diskusi tentang definisi dari kata sukses ini. Dan gue juga bakal nge-share definisi sukses ini dari perspektif gue sebagai Indonesian yang pernah tinggal di Taiwan dan juga Australia. Kalau ini pertama kali nonton video gue, perkenalin nama gue Nico. Gue Australia Permanent Resident dan bekerja di sini sebagai data engineer, tepatnya di Sydney, Australia. Gue juga sempat tinggal di Taiwan selama 4 tahun buat kuliah. Banyak teman-teman gue, terutama teman-teman Indo ya, itu merasa gue udah sukses. Tinggal di negara maju, gaji dolar 6 digit per tahun. Kurang apa lagi coba? Namun, secara pribadi, gue sih belum merasa gue sukses ya. Dan juga bukan berarti gue pengen duit yang lebih banyak lagi, buat gue merasa lebih sukses. Kalau di budaya Indo, gue udah pasti disuruh buat bersyukur. Nah, pengalaman gue tinggal di luar negeri itu mengajarkan gue buat jangan gampang bersyukur. Bersyukur itu baik, namun gampang bersyukur itu juga jadi susah sukses loh. Tentu saja bakal banyak yang bilang bersyukur, namun tetap berusaha menjadi lebih baik. Ini kalau dari kata-kata doang memang terdengar oke ya. Namun prakteknya, kalau kita sudah bersyukur, itu kita nggak akan berusaha mati-matian untuk menjadi lebih baik. Lebih kayak go with the flow. Di Indo, kita itu selalu disuruh bersyukur dalam segala hal ya. Contohnya kalau lu dijamret aja, lu itu disuruh bersyukur kalau lu itu nggak terluka atau juga masih selamat. Lu juga disuruh bersyukur kalau lu dikasih kerjaan oleh sebuah perusahaan. Ini mindset yang salah banget ya, namun sangat umum di Indo. Dan gue juga gedenya di lingkungan keluarga dengan mindset seperti ini. Setiap gue mau cuti panjang, itu mama selalu nanya, bos lu udah kasih izin belum? Nggak apa-apa cuti selama itu. Setiap gue mau minta naik gaji ke perusahaan, mama juga selalu bilang, ah lu baru kerja aja udah selalu minta naik gaji. Ntar lu dikira matre loh, ntar perusahaan gak mau pakai lu lagi loh. Kerja di Australia itu, lu harus selalu kasih tahu apa yang lu mau. Karena nggak ada yang ngerti isi pikiran lu, dan juga ngerti apa yang lu mau. Di sini setiap tahun kita ada yang namanya performance review dan juga development plan. Di mana di session ini kita diskusi tentang apa yang lu mau, jabatan yang lu incer, dan juga ekspektasi gaji lu. Lu dengan perusahaan lu itu punya equal relationship ya. Perusahaan lu butuh lu juga butuh perusahaan lu. Equal. Perusahaan lu bisa gantiin lu, namun lu juga bisa gantiin perusahaan lu. Again, equal. Jadi setiap gue lagi nyari kerjaan baru itu, biasanya gue selalu nanya ke diri gue sendiri, apakah perusahaan ini deserve gue. Lalu tahu value lu itu di mana ya. Kalau lu merasa cuma perusahaan lu itu yang rela ngasih kerjaan ke lu, itu berarti ada masalah dalam skill lu. Namun sekarang zaman digital itu semua serba gampang ya. Lu tinggal ke job market website kayak Jobstreet, cek bidang dan posisi lu, terus cek job description-nya. Di sana langsung bisa ketahuan sebenarnya skill apa yang lagi dicari di job market tentang posisi lu. Terus pelajari skill itu dari internet, ambil sertifikasi dan lain-lain. Jadi balik lagi ke pertanyaan gue sebelumnya ya. Kenapa gue belum merasa gue itu sukses? Jawaban singkatnya sebenarnya gue merasa gue belum bahagia. Sukses itu menurut gue ketika lu merasa bahagia dengan hidup lu. Jadi kalau lu belum merasa bahagia, jangan bersyukur. Lu deserve buat hidup bahagia. Di case gue sendiri, gue nggak merasa bahagia bukan karena duit gue kurang banyak ya. Gaji gue itu sebenarnya cukup gede buat gue hidup nyaman dan bahagia. Gue nggak merasa bahagia karena waktu bahagia gue itu kurang banyak ya. Hal yang paling adil di dunia ini adalah setiap orang memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari. Dan menurut gue, yang ngebedain orang sukses dan orang gak sukses itu, orang sukses memiliki waktu bahagia yang lebih banyak dalam 24 jam itu. Sedangkan orang yang gak sukses itu, waktu bahagianya lebih sedikit. Di case gue gak suka kerja. Waktu yang gue habisin buat kerja, termasuk dari siap-siap, waktu yang gue habisin di jalan buat pergi ngantor, dan waktu yang gue habisin buat kerjanya itu sendiri, itu gue gak bahagia. Dan parahnya, mayoritas waktu gue itu ya gue habisin buat kerja. Kalau gue nggak kerja, gue nggak dapat apa-apa. Waktu bahagia gue itu basically Sabtu Minggu gue ya. Tidur-tiduran, nonton, jalan-jalan, nongkrong sama teman dan keluarga, belanja. Belanja di sini itu artinya beli barang yang lu suka, yang bikin lu bahagia. Bukan demi gengsi atau demi orang lain lihat lu so bahagia ya. Contohnya kalau lu beli mobil mewah, tanya ke diri lu sendiri, apakah lu memang suka dan ngerti mobil, atau lu beli mobil itu cuma buat biar kelihatan keren. Contohnya bagi gue sendiri, kaos Uniqlo sama kaos dari Balenciaga itu
itu ngasih tingkat kebahagiaan yang sama ke gue. Kalau memang barang yang lu suka dan bikin lu bahagia itu memang barang yang mahal, mungkin memang ngabisin waktu lu buat ngedapetin barang itu worth it ya. Tiap gue mau beli satu barang, itu gue selalu ngitung berapa lama waktu yang gue harus korbanin buat kerja, buat gak bahagia, buat dapetin satu barang itu. Contohnya, lu mau beli iPhone dengan harga 20 juta. Gaji lu 10 juta, setelah potong biaya hidup tinggal 5 juta. Di case ini berarti kalau lu mau beli satu iPhone, lu harus ngorbanin 4 bulan waktu lu buat kerja, buat nggak bahagia. Demi satu iPhone. Worth it nggak? Dimana HP Android yang harga 5 juta, itu mungkin sudah memiliki semua fungsi dari sebuah iPhone. Nah, kalau kalian itu sekarang enjoy sama kerjaan kalian, dan gaji kalian juga cukup buat kalian hidup nyaman dan bahagia, itu menurut gue, kalian sudah sukses. Gue kadang iri sama orang yang bisa enjoy sama kerjanya ya. Tapi gue juga tahu bahwa orang yang enjoy dengan kerjanya itu benar-benar exist. Jadi, definisi sukses menurut gue itu adalah ketika lu memiliki waktu bahagia semaksimal mungkin. Ketika lu nggak usah ngorbanin waktu lu ngelakuin sesuatu yang lu kurang suka cuma demi duit. Ini bertolak belakang banget ya dengan budaya keluarga gua, terutama di lingkungan Cindo, di mana kesuksesan lu itu diukur berdasarkan berapa banyak duit yang lu punya. Ketika kalau lu bekerja keras sampai tua itu dianggap sesuatu yang sangat membanggakan ya. Dimana mungkin definisi sukses gua itu dianggap sebagai seorang pemalas. Selanjutnya adalah netapin action point buat ngejar kesuksesan versi kita sendiri ya. Di case gua, solusi menuju sukses versi gua itu adalah passive income. Gua pengen punya passive income yang bisa cover biaya hidup gua untuk hidup nyaman dan bahagia. Bukan mewah ya. Langkah pertama adalah bikin gua percaya bahwa gua itu mampu dan gua itu deserve buat hidup bahagia dari passive income gua. Kadang kita gampang banget merasa bahwa kita itu kurang mampu, belum ada skill, jadi belum deserve buat sukses. Ini mindset yang salah banget ya. Gua kerja sebagai IT developer di sini, gaji gua setahun itu miliaran. Sedangkan rata-rata IT developer di Indo, gaji tahunannya sekitar ratusan juta. Apakah gua lebih pinter? Itu enggak banget ya. Yang ngebedain gua dengan mereka itu cuma satu hal. Gua ngabisin waktu luang gua buat research dan apply Australia PR, dan mereka enggak. Tentu saja datang ke Australia itu bukan buat semua orang ya. Ini cuma contoh bahwa mungkin yang ngebedain lu dengan miliarder sebelah lu itu cuma satu hal. Dulu Inggris gue itu parah banget, gue juga sering diketawain oleh teman-teman gue. Bikin gue sendiri mikir gue itu sebenarnya mampu nggak sih datang ke Australia. Sampai ke Australia pun mampu nggak sih kerja kantoran di sini. Inggris gue itu dulunya jelek banget sampai baca river pun gitu gue bacanya river. Flower, tepung, itu gue bacanya floor. Suits itu gue bacanya sweet. Sampai segitu jeleknya Inggris gue. Dan Inggris gue yang sekarang itu juga nggak bagus-bagus banget ya. Minggu lalu itu gue baru Google dan tahu cara baca wrestle, WWE. Sebelumnya gue selalu bacanya wrestle. Tapi ternyata kekhawatiran gue itu nggak bener ya. Gue kerja di sini, kantoran, dan gaji gue juga di atas rata-rata gaji orang Aussie sendiri. Dengan Inggris yang pas-pasan. Kalau dulu gue percaya bahwa Inggris gue itu jelek dan gue nggak mampu, mungkin gue nggak pernah datang ke sini. Gue percaya gue mampu untuk punya passive income yang bisa cover biaya hidup gue di sini. Sehingga gue bisa menghabiskan 24 jam gue itu semaksimal mungkin untuk bahagia. Proses gue sendiri sekarang ini passive income gue itu mostly dari saham, dividen, dan juga bunga deposito. Bentar lagi kita juga bakal beli rumah, jadi hopefully kita bakal ada rent income, dan juga equity dari rumah yang biasanya harganya naik. Itulah definisi sukses versi gua. Please komen definisi sukses versi lu dan langkah-langkah apa yang udah lu lakuin buat ngejar kesuksesan versi lu sendiri itu, tanpa mengejek dan merendahkan definisi sukses orang lain. Tiap orang itu punya pemikiran yang berbeda, dan menghargai perbedaan itu adalah sesuatu yang Indonesia terbilang masih kalah ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Thanks udah nonton video gue sampai sini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah perspektif dan informasi bagi teman-teman semua. Please like and subscribe kalau kalian suka video ini. Ini sangat penting dan sangat ngebantu gua buat nge-share video-video yang lebih baik lagi. I'll see you guys in the next video.